Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, sahabat-sahabat tongkrongan, balik lagi kita malam apa nih Malam Sabtu. Kita tag lagi nih episode yang keberapa nih? Udah lumayan lah, udah jalan 4 ya kita ya. 4 ya. Ketemu lagi bareng gue Aris. Gue Doni. Steven. Oke, di PNS Podcast Nongkrong Santai. Tadi lu buka oke apa? Apa itu tadi? Dia kan Gue di musola. Oh lu nggak ada bini lu ya? Nggak tahu kayak bini lu ya. Jadi lu tadi di musola buka ya. Banyak lah ya menunya. Lu tadi buka oke apa gitu? Gua mana gua sih tadi ya? Iya makan apa gorengan biasa. Gua ya kan. Tapi gue tadi gue spesial loh. Biasanya kan gue makan lontong terus gorengan gitu. Terus tadi emang apa lu makannya? Gue makannya buah cuy. Gue buka makan buah. Wah, sehat lu. Bener enggak gue buka minum dulu pasti. Yang pasti gue minum dulu air putih. Tapi gue nggak tahu kenapa gue tiba-tiba gue makan buah aja. Buahnya ini apa? Buah naga. Boleh metik. Enggak, itu juga dikasih ya. Dikasih sama temen gue. Punya temen gue tuh rada-rada gimana ya, rada-rada suka ngomongin orang juga gitu kan. Ya kan? Jangan lah. Kalau bisa ditahan-tahan lagi bulan puasa. Jadi kadang-kadang kita ngelakuin kebaikan sama dia diulang lagi gitu. Oh dia pernah gini sama gue gitu. Jadi pamrih ya. Pamrih ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal temen nih, kan kita kan dari dulu kan gonta-ganti teman masuk keluar yang kita bertiga doang kan paling kita tetap ya. Terus kalau yang lain-lain kan keluar masuk gitu kan. Pernah nggak sih kita dulu tuh kayak apa ya, punya teman yang punya pengaruh jelek gitu, maksudnya dalam arti kata di dalam tongkrongan kita gitu. Misalkan tongkrongan kita lagi enak-enak aja nih, adem-adem nih, tiba-tiba ada masuk orang baru misalkan, ngacak-ngacak lah istilahnya ya kan, ngasih pengaruh-pengaruh negatif gitu kan. Tapi kita juga dulu negatif. Hampir semua. Ya, aku negatif. Enggak juga, maksudnya bukan perilaku. Kalau itu termasuk perilaku nggak sih kalau orang-orang gitu? Iya, itu namanya itu toxic. Oh iya, kita toxic, bahasanya nih enak nih kayaknya pembahasan nih, temen toxic. Jadi di dalam dunia pertemanan tuh kadang memang ada makhluk-makhluk kayak gitu tuh. Jadi banyak modelnya. Yang benalu ada, yang toxic ada, ya kan? Yang kemarin kita bahas nikung cewek temen ada ya kan. Nah ini sekarang enak kayaknya ngebahas temen toksik nih. Kita pahami dulu toksik itu bahasa yang baru-baru belakangan ini ngetren gitu kan. Bahasa istilahnya yang dari luar itu artinya beracun gitu. Toksik kan racun, toksik ya kan. Kalau dulu kan gitu dong, lu racun lo gitu kan. Kadang-kadang lu ngomongin orang racun lu gitu kan. Kalau dulu racun bilangnya. Kalau sekarang mungkin ya perkembangan zaman kali ya, anak-anak gadget sekarang kan bilangnya toxic lo gitu kan. Jadi kita bisa ngenalin model-model kayak gitu tuh awal-awalnya tuh kita bisa ngedeteksi sebenarnya sih, Don, teman toksik tuh kayak misalkan dia tuh baru-baru datang tuh udah manipulatif. Dalam arti kata dia pinter ngotak-ngatik suasana gitu. Misalkan kita lagi adem-adem nih, tiba-tiba dia ngomporin gitu kan. Ngomporin dalam arti kata yang negatif gitu. Mending kalau yang positif gitu kan. Kayak kalau ngomporin kita kerja bakti yuk gitu. Bagus malah ya kan. Cuma enggak. Satu itu. Terus biasanya tuh kalau yang toksik itu tuh agak-agak egois gitu loh. Egois. Jadi istilahnya ego dia aja yang mau didengar gitu loh. Walaupun kita juga dulu sempat begitu juga ya kan. Ingat gak lu zaman-zaman kita band ya kan? Iya mungkin buat gue pribadi sih, gue dulu ya kalau dikatakan gue orang yang toksik. Iya sih pernah juga gitu. Soalnya di toksik itu gue pernah namanya gue mentingin ego gitu. Mungkin mentingin ego
mungkin gue lagi itu di musik lah ya, di musik ya gue mentingin ego. Ah lu salah gitu, misalnya lu salah lu mainnya gini. Tapi kayaknya itu gue nggak toksik banget sih. Jadi gue ngomongnya tuh langsung ke orangnya gitu, lu salah main musiknya begini gitu. Itu toksik gak sih? Kalau kayak gitu istilahnya toksik itu dia istilahnya kayak apa ya? Ya itu mungkin bagian dari toksik juga, cuman istilahnya kan. Tapi kan gue ngomongnya di depan orang, lu salah mainnya gitu, nih yang bener begini gitu kan. Ya itulah pokoknya dia egois biasanya. Biasanya egoisnya paling ketara tuh istilahnya. Enggak, maksud gue yang jadi pertanyaan gue, kalau toksik itu ngomongnya di depan orang apa di belakang orang gitu, maksud gue begitu. Ya di depan orangnya juga. Kan istilahnya kan dia di komunitas lah, kan kita dulu kan ada komunitas, kan kita teman nongkrong gitu kan. Jadi gitu. Terus satu lagi yaitu dia egois ya kan. Nomor 3, terus nomor 4 tuh dia suka ngerendahin temennya sendiri, orang lain gitu kan. Kayak ngerasa misalkan kayak dia yang paling hebat gitu kan. Tuh termasuk itu juga. Jadi kalau misalkan apa namanya ya, kita kan kalau kita kan istilahnya dulu kan nggak milih-milih temen ya kan. Enggak. Ya kan siapa aja welcome ya bahasanya kan istilahnya, kalau misalkan buat mau diterima di tongkrongan kita gitu kan. Terus kalau apa namanya, satu lagi tuh dia suka ini, kalau bahasa anak sekarang tuh acting drama ya, drama, suka drama istilahnya, cuman berlebihan lah ya, sedikit doang dilebih-lebihin gitu. Dilebihin ya Itu termasuk. Jadi kalau misalkan apa namanya, kalau udah ada tanda-tanda kayak gitu tuh ya udahlah kita istilahnya. Tapi dulu sih kita emang welcome aja ya, mau toksik mau apa ya udah lah. Nggak ada, nggak. Ya lu gua gitu, nggak ada yang maksudnya kita kotak-kotakan gitu ya. Gitu. Ya. Lu misalkan lu egonya tinggi apa, lu sering ngomongin temen yang satu gitu kan. Tapi yang gua rasain dulu ya biasa aja gitu. Nggak kayak sekarang nih teman-teman nih. Lu punya temen yang ngomongin tuh ngomongin orang lain atau temen lu yang lain. Jadi kita tuh dulu nggak pernah lu mau begini, nggak begitu. Jadi tetap aja berteman. Tapi kalau sekarang kan di kotak-kotakan, dia orangnya begini, orangnya begitu. Itu gitu. mungkin lebih ke ini kali ya. Maksudnya kayak lebih apa namanya? Di tongkrongan itu kan kadang kan karakter orang beda ya. Ada yang terlalu sensi, ada yang apa namanya emosi. Kalau kita kan campur baur lah bahasanya kan. Iya, tapi nah, toksik itu semua yang negatif tuh ada pada dia gitu loh. Kayak tadi kan suka ngerendahin orang lain atau teman sendiri, terus jago drama gitu, apa aja di istilahnya berlebihan gitu kan. Terus kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan untuk berteman tuh kan istilahnya kan ibarat bahasanya kan satu tubuh gitu kan. Jadi jangan ngerasa dominan gitu kan. Nah, pokoknya intinya itu salah satu dalam rangkuman yang dinamakan toksik kan. Iya. Berarti kan walaupun gua nggak ada dari semuanya yang disebutin tadi gitu kan, tapi kan ada beberapa yang poinnya termasuk gue juga gitu, kayak misal gue egonya lebih tinggi kalau di dalam satu bidang musik atau apa lagi gitu. Tuh kayak tadi kan kita udah ngurut tuh, biasanya tuh dia suka manipulatif ya kan. Terus yang kedua tuh egonya tinggi terus yang ketiga apa namanya, suka ngerendahin orang lain. Yang keempat suka drama ya kan. Nah ini yang kelima nih yang ngeselin banget nih, dia istilahnya apa ya, kalau kita kan istilahnya saling support gitu kan. Istilahnya saling support, misalkan ada yang lagi down apa gimana gitu kan, apa sih masa lalu gitu kan, kita dukung lah gitu. Misalkan teman nih, misalkan kayak lo kan apa namanya, hobi gitar, ngeband gitu kan, disupport, ayolah kita ini kita apa ngeband apa gimana gitu. Nah kalau yang orang-orang teman model toksik itu tuh dia tuh malah lebih identik, iya, malah nggak ngedukung gitu, nggak ngedukung, malah istilahnya ngedonin gitu loh. Lu kurang, iya gitu kan. Jadi ngedon gitu. Lu seharusnya begini, seharusnya begitu. Iya. Padahal
rule-nya dia tuh udah benar gitu ya, tinggal kita kasih semangat aja biar lebih oke gitu kan ya. Tapi biasanya kalau kayak gitu ya, kan kita kan dulu kan temen kan ada cewek ada cowok gitu, yang biasa begitu tuh Cewek biasanya cewek sih. cewek ya. Soalnya kalau cewek kan apa ya, ya pemikiran cewek sama cowok kan kadang-kadang kan cowok beda ya. Kalau cowok itu berpikir cuma satu kali berpikir gitu kan, kebanyakan ya kan, kebanyakan. Tapi kalau cewek itu berpikirnya berkali-kali. Kadang-kadang dia juga mengucapkan tuh berkali-kali juga gitu, guys. Soalnya aku punya temen juga cewek begitu. Nah, yang konyolnya lagi gini apa? Udah tahu toksik, ketemu sama yang toksik gitu. Waduh, Ya kan, apalagi cewek nih, misalkan kan dari yang lima kategori tadi tuh, yang 5 kategori kita sebutin tadi tuh ya kan, manipulatif, egois, ya kan, terus apa namanya, sampai yang terakhir tadi nggak ngedukung temennya gitu kan. Nah, banyak sandiwara. iya, suka drama gitu kan, gitu kan. Nah, udah gitu dia ketemu di temen kita juga satu tongkrongan yang punya sifat sama. Gue pegangin lah, aku jatuhan kayak kemarin, suwe banget saya minum gue. Gitu. Jadi istilahnya udah iya yang toksik masuk, yang di dalam ada yang toksik juga. Wah, itu mah udah jadiin aja deh gitu. Kita jodohin aja deh kalau model begitu. Udah gitu deh kita jauhin gitu. Ini terkadang ada orang yang toksik ketemu sama yang toksik ya. Kalau gue bilang, Riz, itu nggak bakal nyambung. Nggak bakal nyambung itu apa? Sama Ya? kitanya nggak bakal nyambung. Enggak, sama dia berdua juga, sama dia berdua. Bukannya cocok kalau kayak gitu? Enggak. Kalau gue bilang, kalau mungkin Jodohin aja tapi kalau kalau ngegosip sama dong sama orang toksik itu. Termasuk kan? Termasuk. Ya mungkin kalau mereka di circle dia nih sama-sama toksik, gua rasa juga nggak nyaman sih berdua kalau misalnya sama-sama toksik gitu kan. Nggak nyaman itu dalam arti gini, nggak ada yang mau ngalah gitu. Iya. Ngerti nggak? Dia punya ego, terus dia ngomongin orang, dia ngomongin ini, enggak, dia juga kadang-kadang baik loh, gini-gini. Padahal jadi nggak nyaman juga kalau dia bertemu toksik sama toksik kalau menurut gue ya. Tapi pernah nggak gini nih, apa namanya, kayak kita waktu dulu tuh, kan ya sering masuk keluar tuh, kayak kita ngeband dulu kan vokalisnya cewek gitu. Pernah nggak sih ada kayak misalkan itu dia tuh misalkan suka sama salah satu dari personil kita gitu kan, terus gara-gara dia gitu kan kita jadi berantem gitu. Nah nggak sih dulu tuh kayak gitu? Ini nggak ada gitu. Ada si Bayu Sama siapa? sama Susan kan vokal. Oh iya, Susan vokalis ya dulu ya. Iya benar. Pernah. Pernah ya. Ada. Tapi bukannya ini ya apa, bukannya misalkan si Bayu suka sama Susan ya gitu. Suka sama Susan. Bukan berarti si Susannya itu lebih suka sama salah satu personil yang lain gitu dari Bayu. Dia nggak maunya karena si Susannya nggak mau. Susan itu nggak mau sama si Bayu. Toksik. Bukan itu, bukan toksik maksudnya. Berarti bukan itu. Bukan. Cuman kondisinya ada gitu loh, ada yang orang baru masuk cewek ya kan, terus tiba-tiba ada yang nyukain gitu kan, itu wajar lah ya istilahnya. Tapi itu kayaknya bukan toksik. Jadi garis besarnya emang si Susan nih dia suka sama Bayu gitu. Tapi mungkin gini, kenapa dulu kita kayak biasa-biasa aja ngadepin orang kayak gitu ya? Mungkin satu karena emang kita tuh nggak ngebatasin pergaulan ya kan, bangsa-bangsa mau dia ngebrangsak kayak, mau dia istilahnya suka ngadu domba kayak gitu istilahnya, ya masuk aja gitu loh, masuk aja udah kita terima aja gitu loh, kita terima ya. Terus yang penting nih di diri kitanya sendiri yang ngefilter gitu loh. Sebenarnya sih begitu ya, itu salah satu apa ya, mungkin salah satu kebiasaan gue juga gitu. Dulu tuh emang gue tuh nggak pernah nyaring namanya pertemanan, siapa aja welcome, cuman yang penting diri gue sendiri yang ngefilter gitu. Iya. Seberapa gua mau dekat tahu lah ya, setelah tahu dia kayak begini nih. Bahasanya kalau dulu tuh cukup tahu lah, ya, tahu lah gitu ya kan. Cutai gitu kan. Gitu.
Kan misalkan itu jadi Dulu kita dulu bisa bukan punya toksis pagar. cu. Dulu apa ya bahasanya? Bukan toksis. Apa ya? Apa ya, dulu? Ya racun. Racun ya? Iya, racun toksik kita itu ngomongin racun. racun. Racun kita ngomongin. Ah, racun lu. Iya, itu kan racun makanya. Bahasa Tapi walaupun kita begitu ya sama misal ya bener Ki. baru aja lu ngomong. Dingin. Jadi gini, walaupun gua berteman ya sama Diki sama si Aris gitu bertiga, sama teman-teman yang lain lah yang nggak ada di sini. Kita tuh walaupun apa ya, dia ngejelekin teman kita yang satu, kita tetap welcome. Atau gua ngejelekin Aris gua ini, yang lain juga tetap welcome juga. Makanya yang jadi yang gua harus digaris bawain tuh kenapa anak-anak sekarang itu Ini. kalau dia tahu temennya begitu dijauhin gitu. Kalau dulu enggak kayak begitu, tetap kita berteman jalan, main bareng, bener nggak? Iya, makanya tadi kan gue bilang kita punya pagar sendiri. Oh, gitu. jadi kita punya filter kan, benar kata si Arif punya filter sendiri. Ya cukup tahu lah sama orang itu, tapi kita nggak menjauhi dia, enggak. Malah kita kadang-kadang bilang bisa-bisa lu aja gitu kan, Iya. ya kan bisa-bisa bapak ini aja gitu kan. Tapi emang iya sih, emang berdampak. Sedikit banyak tuh berdampak juga, kayak mungkin kayak dari lima tadi yang kita sebutin ciri-ciri apa namanya teman orang toksik lah ya, teman toksik itu cukup ada pengaruhnya juga di tongkrongan. Jadi istilahnya jadi tongkrongan jadi nggak asik gitu, tiap ada apa-apa dia yang ngedominasi. Ibarat kata lu orang baru mau ngedominasi gitu bahasanya gitu kan. Tapi menurut gue mah asik-asik aja Ki. Ada orang kayak begitu juga tuh Nah, asik. maksudnya- Soalnya kadang-kadang gitu dalam mabok coy. Jadi bodo amat gitu. Nah, Oh maksudnya gitu ya. dulu Iya kalau kan? dulu yang penting kita happy gitu kan ya. Nah iya, Dulu yang kita penting nggak mikirin happy. itu gitu kan. Iya, lo mau ngomong apa? Kalau sekarang kan beda. Gitu kan, kalau sekarang kan anak-anak Gen Z sekarang kan baperan. banyak baper anak-anak Bener. Gen Z sekarang. Makanya gue Baper. bingung Ki, makanya yang tadi gue bilang kenapa kita sekarang itu di zaman Gen Z ini mengotak-ngotakan temen gitu. Padahal gue dulu tuh nggak kayak begitu ya di sini, bener ya? Gue nggak Iya, ngotakin dia iya. begini, nggak begini. Iya, tahu, Dan tadi tahu. kata si Diki bilang, tadi lu bilang Ki, Apaan? Baper. baperan. Nah itu anak sekarang tuh baperan. Kalau dulu nggak ada baper-baperan. Kalau lu tonjok gitu, nggak bener nggak? Benar. Bener nggak? Iya. Kalau lu berani tonjok. Kalau dulu tuh zaman gua gitu, nggak ada baper-baper. Gua pulang gitu. Enggak. Ya, kalau Kayak dulu gitu. dulu kan gini ya. Kalau dulu paling ngejelekin tuh tentang bokin kalau nggak salah sih ya. Iya banyak sih iya, banyak enggak. faktor. Kalau misalnya temen kayak kalau gua nggak pernah ini ya. Tapi kalau misalnya bokin iya gitu. Maksudnya kayak bokin lu jalan masih anu nih gitu kan. Iya Masih dulu, anu ya nih, ada gitu lah kan. ada. Jadi lu gini gitu ya kan. Toksiknya paling sekitaran apa ya? Sekitaran hubungan pacar kalau dulu sih kalau menurut gua. Tapi Iya, gini nih, Wah. kan kita bicara pertemanan zaman kita dulu ya. Ibarat kata kan nih buat lu nih mungkin yang hidup di pergaulan tahun 90-an ya kan. Kayak main ceng-cengan gitu kan. Dulu malah bokap Parah, ya. parah. Tapi itu nggak berpengaruh di tongkrongan Nggak kita ya. Nggak ngaruh. Masalahnya kan ada yang mau ngecengin kayak gitu satu, ya kita diemin, ini udah lama-lama hilang gitu. Pokoknya tuh nama kita tuh diganti sama nama bokap. Iya. Tapi nggak ada di panggilan. kita nih. Di teman pergaulan gue yang lain misalkan kan kita kan pergaulannya kan istilah beda-beda Oh, sekolah. gua gitu. ada kayak si Jono tuh kan, Eko Iya. Jono bokapnya. Ya tapi kan nggak Iya. maksudnya bahasanya pas si Jono gabung ke kita kan Nggak ada, kita nggak aja ada. manggil dia aja Jono, dia nggak marah, bahasanya gitu kan, nama bokap ya kan, jadi istilahnya Kalau sekarang kan Balik lagi. dipanggil sama bokapnya udah sensi ya kan. Jadi anjing lu bokap gua lu bangke lu gitu kan. Sensi kalau Gue jadi gua yang gitu. berat meme-memean gitu. Lala, Diti, Parto, anjing itu bapak gua anjing gitu. Lucu juga tuh. tapi ya kayak gitu. Tapi banyak kan yang kayak dijadiin meme-meme gitu emang istilahnya yang ngerti ya, yang itulah yang istilahnya yang hidup di pergaulan tahun-tahun 90-an, tahun zaman-zaman kita dulu gitu kan, main ceng-cengan bokap gitu kan.
Ya tapi kalau udah ketika masuk ke circle kita dulu itu kayak nggak berlaku. Enggak. Pokoknya kita ketemu sama zaman gue nih, sama yang teman-teman gue ini. Zaman gue ada orang toksik. Itu kayaknya nggak masalah sih buat kita ya. Iya. Jadi whatever lah gitu kan. Iya. Lu gue gitu kan. Yang kita tahu kan happy, ketawa, ngerokok ya kan. Iya itu Itu doang. doang ya. Tongkrongan, yang penting nongkrong. Main gitaran ya kan, nyanyi. Ya kan? Udah selesai. Karena gini, gue tahu celahnya kenapa sekarang itu sensi gitu loh. Sekarang lu tahu nggak pergaulan sekarang ya, kayak kita juga mungkin ngalamin juga gitu ya, mungkin kayak nongkrong nih. Taruhlah misalkan kayak ini kita lagi di kafe nih misalkan, ya kan, satu lagi megang handphone, ya kan, satu lagi mabar, satu lagi main judol gitu ya kan. Jadi tuh, ada nih, jadi misalkan sibuk sama gadget masing-masing gitu loh. Itu makanya gue tuh apa ya, lihat pergaulan sekarang ya, istilahnya gue nggak nyalain teknologi juga gitu loh. Bisa buktinya aja kayak kita nih ya kan, kalau lagi nongkrong ya kan, handphone ya udah taruh gitu kan, paling yang ngontrol paling bini gue handphone nih, paling udah itu apa, udah gitu doang gitu loh. Kalau itu, tapi gue nggak nutup kemungkinan sih emang sekarang Gen Z itu ya mungkin beda lah ya sama zaman kita. Kalau sekarang udah teknologi ya Itulah. jangan gitu ya, ini anak gue nih coy. Anak gue yang laki demen banget main game kan, itu dia dipanggil temennya aja, Riz, Ki, gue Rizky, Riz, Diki gitu. itu nggak ada yang namanya Rizky. Nah ya, gue suruh tuh dipanggil sama temennya, suruh main, enggak, aku ngantuk. Jadi dia mentingin itu aja gitu, handphone. Gue bilang, ini gitu. sekarang tuh jadi mentingin kesenangan dia gitu, kesenangan dia dengan gadgetnya itu. Sama aku juga gitu. Kalau dulu kan kita seneng banget dipanggil temen, Iya. Main panggil nih. temen gue main nih mana gitu kan. Nah, Jadi gini, itulah. jadi ini mungkin salah satu tujuan kita bikin podcast ini, istilahnya biar kayak lu punya anak, Don, Vicky juga punya anak, sedikit banyak bisa tahu lah gitu. Misalkan kayak lu kan suka gua share tuh kan, misalkan nih udah ini nih, kita nih udah episode ini udah keluar nih, lu ini deh sebarin gitu kan. Jadi istilahnya dia bisa punya perbandingan gitu. Pergaulan bokap gue tuh dulu ternyata asik ya nggak pakai gadget ya gitu, istilahnya nongkrong ya udah nongkrong, cerita ngapain, main gitaran Nggak pakai map. Satu nih satu kelebihan anak-anak dulu nih, zaman gue ya, kan handphone nggak ada tuh ya, mungkin Nggak pakai Sherlock. ya benar, itu tuh kelebihan kita tuh. Kita kalau janjian lagi nongkrong gini, Ki, besok jam 12 siang ya kita ke GOR. Itu jam 12 siang pasti ada di situ. Nggak pernah namanya molor gitu, nggak molor waktu, itu pasti ada di situ. Dan kita nggak tahu dia ada posisinya di mana ya kan, yang penting kita kasih titik aja di warung, ketemu, bener kan? Nggak pakai Sherlock. Coba kalau anak sekarang, ya kan, on the way, lu di mana? Gua sini. ATW dia. Serok dong, gitu kan? Ya kan? Ya balik lagi sih, kita nggak nyalain teknologi, jadi balik lagi istilahnya Ada segi negatif, ada segi teknologi kan nggak bisa kita bendung ya kan, tapi kita bisa ngebatasin gitu loh. Jadi maksudnya yang tadi gue bicarain itu dari yang sekarang sama zaman dulu, kita, iya. Kita lebih on time loh daripada zaman sekarang. Gitu. Kita lebih on time aja. Kita janjian jam 12, pasti jam 12 kita udah nyampe situ. Iya. Walaupun lebih dikit ya. Dikit doang, nggak banyak. Kalau sekarang kan buset sampai 1 jam molor ya kan, setengah jam lah itu paling cepet tuh molor kan. Kalau kita nggak, sebelum jam 12 kita udah nyampe situ gitu. Ya itu tadi istilahnya dari sifat-sifat yang tadi itu ada juga apa namanya dampak di pergaulan itu gitu, teman toksik itu. Jadi suasana nongkrongnya di nggak asik gitu kan, apa istilahnya di dalam tongkrongan itu jadi kayak sikut-sikutan, itu kayak dia ngerasa paling hebat gitu kan, istilahnya ya sedikit banyak pasti ngeganggu lah kalau gue bilang mah. Jadi kalau kita mungkin kita kasih kasih tips gitu ya buat
cara gimana, tadi kan udah tuh cara ngedeteksi teman toksik tuh kayak gimana ya kan. Nah, yang utamanya gimana supaya biar nggak berlarut-larut, ya kita hindarin gitu loh. Kita hindarin gitu. Dalam arti kata kita udah tahu nih, wah ini ngasih dampak negatif nih istilahnya buat kita nih istilahnya gitu. Jadi kan kita nih makin nambah usia itu kan pertemanan tuh makin ngerucut kayak piramid gitu loh. Jadi istilahnya makin dikit lah ya. Iya, makin ini tuh makin tahu gitu yang mana yang bener-bener teman sejati bahasanya gitu kan. Apa yang teman cuma tahu kita saat kita senang doang gitu kan. Jadi kita bisa tahu gitu loh. Kalau misalkan apa ya yang tadi teman toksik itu kan istilahnya kan ya dia kagak mau tahu gitu loh. Mau kita susah kayak gimana, yang penting dia nempelnya pas kita lagi senang doang gitu. Ya kan balik lagi jadi kayak model-model benalu jadinya ya kan. Dulu ada namanya benalu. Racun. Iya, lu kalau dengar lagu-lagu slang ya itu benalu. Ada kata-kata racun ya itu. Iya. Anak-anak toksik itu. Ya itu, selain kan juga nyindir orang toksik gitu kan. Itu makanya kita istilahnya kayak gitu tuh ya kita hindarinnya mungkin dengan cara yang halus gitu. Bisa kayak kalau langsung kayak kita depak, oh lu ini lu toksik lu udah ngejauh lu gitu. Kita bisa istilahnya apa ya nolak secara halus gitu, kita kayak ngurangin interaksi sama dia gitu kan. Kita apa namanya, kalau kita punya masalah kita nggak usah cerita sama dia gitu kan, bahasanya gitulah istilahnya, cara halusnya lah ada gitu loh. Jadi kalau mungkin teman-teman tuh ya di mungkin yang nonton kita kan nggak cuma generasi kita doang nih, ada generasi sekarang juga, ya itulah caranya. Jadi kita nolaknya secara halus lah gitu. Selain kita punya pagar atau filter sendiri, kita pun juga bisa menghindari gitu loh. Kita menghindari, misalkan kayak tadi pelan-pelan kita jauhi. Ya kalau toksik itu tuh di mana aja sih, di tempat kerja juga ada. Ada, bener. Di lingkungan tongkrongan ada gitu kan. Di tetangga juga ada gitu kan, banyak kan ya kan. Tetangga juga tapi ada. yang tadi yang lu bilang kayaknya orang-orang maksudnya kan? gua nggak ngejelekin gender ya. Kebanyakan sih emang cewek sih, kebanyakan cewek ya, yang istilahnya ya namanya cewek kalau udah gosip apa sih yang diomongin sama dia gitu. Biasanya itu di circle pertemanan cewek sih ya. Kalau Iya, misalkan kayak cewek sama cowok pertemanan, biasanya yang cowok tuh nggak pernah ambil pusing. Iya, nggak ngambil pusing gitu. Jadi kalau lo ngomongin soal toksik sama anak-anak cowok nih, kayaknya nggak kena sih kayak gitu-gituan. Cuma kalau lo ngomongin sama soal pembahasan ini sama cewek, itu pasti kena banget gitu. Yang ya itu tadi gue bilang kalau cewek itu berpikirnya berkali-kali. Jadi kalau dia mau bilang bodo amat, nggak bisa begitu cewek. Pasti dia gue diomongin nih. Iya, Dia mikir lagi, dia perasaan lagi. cewek, Kalau cowok kan enggak, sekali mikir ya udah bodo amat gitu kan. Jadi kalau apa ya, yang lebih baiknya lagi ya, yang lebih mulianya lagi ya, istilahnya kan kita kan sesama istilahnya pertemanan gitu ya. Mau lu toksik mau gimana kan kita dulu masuk ya. Kalau misalkan kalau bisa ya kita kasih dia aura positif lah gitu loh. Jadi istilahnya yang toksik itu pasti akan kalah dengan yang positif gitu loh. Jadi istilahnya yang namanya minus ya kan, kita tiban sama yang plus ya kan, ya jadinya netral ya kan, gitu loh. Kayaknya sih kalau kita kasih pencerahan gitu sama tuh orang toksik gitu. Biasanya begini Ricky, kalau kita kasih pencerahan sama orang toksik, lama-lama dia menjauhi kita. Bukannya kita yang menghindari dia. Kadang-kadang dia berpikir balik, kayaknya nggak kena nih gua sama dia gitu. Dia ngindar sendiri. Tapi lebih bagus lagi kalau dia sadar nih. Ya kalau sadar, kalau enggak Lebih bagus lagi kalau dia sadar gitu. tapi kita Ricky. Tapi kalau misalnya sifat kayak gitu kan, karakter kan susah juga ya. Karakter sama sifat beda nih. Karakternya susah juga gitu kan. Karakter nih orang tongkrongan ini nggak enak nih, gue biasa tongkrongan kayak begini gitu kan. Iya kan, biasa, maksudnya gue biasa, dia biasa misalnya ngomongin orang lah,
terus dia biasa untuk ngegosip lah, tiba-tiba kita kasih vibes positif gitu, ya. aura Bahasa positif. sekarang tuh vibes positif. Iya, kita kasih aura positif, lama-kelamaan dia ngindar ya dia Iya menghindar sendiri kan, bukan orang jadi menghindar sendiri kan, bukan kita yang menghindari. Kebanyakan kayak gitu. Tapi ini kebanyakan lagi yang gue bilang tadi, kalau orang toksik ketemu orang toksik itu lebih cepat nggak nyamannya. Kalau menurut gua, soalnya apa, dia bicara begini, yang satu nggak mau kalah, ya kan? Dia bicara begini lagi, yang satu lebih wah lagi, ya kan? Lama-lama ya dia jauhin ketimbang ada orang toksik, kita nggak toksik, dia cerita dia begini masih bertahan tuh karena ada yang dibanding. Nah iya, cari tongkrongan lain, ada yang dibanding. Biasanya kalau misalkan ada salah satu dari yang udah ada itu ngibanding, dalam arti kata istilahnya naungin lah gitu istilahnya, nggak apa-apa lah dia gini asik kok ternyata gini ya, itu pasti dia tetap ada di situ juga. Cuma ya kalau menurut gua, kalau toksik ketemu toksik itu nggak bakal lama, dia bakal menjauh dan mencari orang yang mau mendengarkan toksikannya dia gitu, supaya biar tebarkan aura negatif. Nah iya itulah. kayak ini loh, kayak Abu Janda. Abu Abu Janda anjir. Janda loh. Ngantuk gue ya. Padahal gue tidur loh, sempet tidur di siang. Apa gue kebayangan tidur ngantuk. Abu tidur. Abu Janda tuh. Sekarang kan di sosial media juga kan banyak yang toksik. Itu justru tapi kalau di sosmed biasanya laku bener. Ya kan? Malah dia tuh kalau di ada. sosmed itu ditampilkan, jadi biar ada trendingnya ya. Kayak perannya antara Firdaus dengan nah itu kan terlalu toksik. Firdaus Wobo. Iya, gue lupa namanya. Iya, Gue belum tahu tuh apaan tuh sih. Iya, termasuk toksik kan gitu kan. Firdaus yang ini ngomongin ini, yang ini ngomongin yang sama ini. Hotman Paris. Yang Firdaus ngomongin si Hotman ngomongin ini kan termasuk toksik. Laku itu. Tapi gue nggak, tapi gini loh, tapi ya sekarang ya zamannya sosmed ya, kadang kita nggak tahu yang sebenarnya gitu, entah sandiwara entah bener gitu ya kan, kayak ya itulah kayak banyak yang kita lihat viral di sosmed ya kan, kita tuh kadang ya mungkin ya kalau misalkan kita menganggapnya itu sebagai entertainment doang gitu ya itu berarti umpan dia kemakan sama kita gitu loh, bahasanya kan clickbait lah gitu istilahnya kan. Nah kita kayak ini orang apa sih gitu, kita tonton gitu ya kan, ya itulah salah satunya. Makanya kita nggak bisa bedain yang namanya emang bener dia sandiwara doang atau emang dia kelakuannya begitu gitu kan. Jadi sekarang tuh tadi kan bilang salah satunya sandiwara kan, termasuk toksik juga kan. Itu makanya kalau di sosmed itu kalau kayak gitu laku, jangan kan kayak begitu, ya kan lo joget sad boy aja laku. joget setboard Gue nggak tahu, gue kayak gaptek banget di jalan ini nih. Ya, makanya lebih bagus lu Gue nggak tahu beneran. Bagus lu Gue nih ya, sorry nih, gue bukannya so alim gitu. Ini gue punya sosial media, tapi yang gue tonton tuh bukan kayak begitu. Yang gue tonton kayak misalkan ilmu pengetahuan soal ini band ini lagi bikin apa, ini lagi bikin project apa, kayak gitu. Terus ada yang gue tonton tuh kayak narasi-narasi keagamaan atau apa semangat yang tapi kalau yang misalkan edukatif lah ya. Emang sih gue sempet ngeliat gue scroll begitu, tapi gue kata gue scroll aja gitu, apaan sih nih gitu kan, gak jelas gitu. Tapi yang gue menurut gue wah ini patut gue dengar itulah yang makanya gue tanya mereka apa sih, joget apa sih gitu, gue gak tahu gitu. Makanya sampai yang lagu yang viral tuh apa, sayang ayo culik aku dong, itu kan musik, gue suka musik. Itu gue pas waktu ada requestan di mana di kafe apa gitu,
Tuh lagu apa sih emang viral ya? Gue nggak tahu gitu. Gue bilang gila banget tuh kan. Don itu lagu viral loh nih katanya. Kemarin gue vokal itu, lu nggak tahu Don. Ya lu gimana sih gitu. Yaudah gue ngikut aja gue bilang. Ya, akhirnya gue mau nggak mau gue denger lagu itu tuh. Lagu yang apa sih itu judulnya? Nggak tahu gue. Ya, pokoknya gue nonton itu. Sama yang ini. Bukan yang ini bayar itu. Oh bukan. bayar. Ayo gue sampai dimarahin sama vokalis gue. Don itu lagu viral banget, Don masa lo kagak tahu? Kagak tahu sumpah, gue bilang gue tahu. Intinya kalau di sosial media kayak butuh toxic juga nih kayaknya supaya laku. Iya, itu makanya tadi gue bilang apa namanya clickbait. Nah itu bumbu-bumbunya lah. Jadi biar mancing orang buat nge-view gitu loh, mancing orang buat nge-view apa gimana. Kan istilahnya ya kayak waktu itu kita pernah ngomong kan, sebenarnya kalau mau viral di sosmed itu ya lu ngelakuin tindakan bodoh aja gitu kan, banyak macamnya tuh kan, kayak istilahnya keramas di motor lah dulu ya, pernah ada ya kan. Jadi itu makanya ya kan? Lu kalau tahu semakin lu melakukan kebodohan itu kira ini gitu aja. Kalau misalnya kalau melakukan kebodohan itu kan kayaknya gimana ya? Dianggap gila gitu kan, atau gimana gitu kan, dianggap ini makanya kalau misalnya toxic kan di sosial media, wah gila ini toxic ini anjing nih orang ini kayak gimana nih. Apa iya, kita bikin kita saja. Maksudnya bikin emosi gitu kan, bikin apa orang nih anjing toxic banget nih gitu, bikin emosi. Tapi kalau misalnya kayak lo keramas di motor gitu kan dianggap kayaknya wah ini gila kali ya. Tapi itu viral. Jangan kan itu mandi lumpur aja. Pokoknya semakin lo bodoh, semakin lo. Kalau toxic kan nggak, maksudnya gini loh Don. Kalau toxic itu kan sesuatu yang di sosial media itu yang dianggap itu aman gitu, konteksnya aman gitu, maksudnya lo bisa bikin emosi orang gitu kan, bisa bikin mancing opini orang, emosi orang, membuat tanda tanya orang lah ya. Tapi gitu. kalau misalnya lo perilaku dengan perilaku yang nggak wajar gitu kan, kayak nganggapnya di orang gila kan ya gitu kan. Kalau toxic kayaknya butuh gitu kalau di sosial media tuh kayaknya. Berarti kalau menurut lo butuh? Enggak, maksudnya ini buat apa, hiburan kali ya, buat hiburan sebagai hiburan gitu ya. Menaikkan ratingnya dia tuh ya dengan toxic ya itulah gitu loh. Apa kita buat naikin PNS ini, apa kita ini coli bareng aja seru. Gila jangan mendingan kalau kita mendingan lo beli subscriber aja ngapain apa namanya, artis-artis pun kan banyak yang toxic ya kan, banyak yang dia komentarin artis dengan artis yang lain gitu kan, komentarin jelek dengan artis yang lain, nyinyir bahasanya itu kan termasuk ya itu nyinyir juga, termasuk toxic juga. Ntar yang artis yang diomongin itu kan emosi gitu kan, emosi gila kan gue diomongin ini nih ya kan, tadi adu lagi di sosial media gitu kan, itu tuh masuk lah gitu, salah satunya ya menurut gue sih termasuk gitu loh, untuk naikin dia ratingnya dia gitu kan. Tapi lo tau gak? Ini kan kita udah lebih dari apa namanya 3 episode ya. Lu sering lihat gak sih ada yang komen, ada salah satu, ada berapa, 2 apa 1 gitu, ada yang komen istilahnya ini teman siapa ya, gue bilang ya temen lu juga bukan gitu. Komennya apa? Orang Tangerang ada yang namanya kalau nggak salah Ivan apa siapa gitu. Oh, halo Ivan. Ya pokoknya ya lu baca aja deh di ya, episode berapa gitu. Pokoknya ada yang komen ternyata ini juga ya istilahnya nyampe juga ternyata. Tapi benar ini kita ngomongin dari episode pertama sampai sekarang yang kita bikin sekarang nih, hari Kamis ya, hari Jumat malam Sabtu. Itu pure kita ngomong, nggak ada skrip apa kita ngobrol aja ya, gitu. Mungkin materi ada materi, cuma kita nggak mau bikin skrip yang lebih mendetail dengan ya yang disusun gitu. Gue juga malas sebenarnya gitu. Tapi kalau menurut lu gini nih, ini masalah toxic lagi. Tadi dulu balik lagi ke toxic nih.
lebih bahaya mana sih menurut lo gitu dalam ruang lingkup ya? Apa lebih bahaya orang toksik itu di tongkrongan, di tempat kerja? Ini ruang lingkupnya toksik ya? Tempat kerja atau di keluarga? Apa menurut lo? Kalau gue bilang sih Nah, lebih ini paling bahaya mana gitu? Ini gue mau ngasih pertanyaan lo gitu aja, lebih bahaya mana di tempat kerja? Oh, dari lo dia bikin pertanyaan tuh. Atau di keluarga gitu. kalau gue sih justru lebih bahaya di keluarga. Iya. Ya kalau gue ya begitu, keluarga. Soalnya gini, di Tapi ya tongkrong- negatifnya kan beda-beda gitu kan ya. Nah, karena kenapa gue pikir di keluarga itu lebih bahaya? Karena gini, lu ada masalah di kantor, pasti larinya ke keluarga buat ngademin istilahnya kan, ketemu keluarga jadi adem gitu. Lu di tongkrongan lagi ada masalah, yang bakal bisa nerima lu mana? Keluarga kan. Kalau namanya di keluarga aja udah toksik gitu istilahnya. Keluarga nih kita cakupannya luas ya, keluarga bukan intinya keluarga inti Keluarga ya. besar, keluarga Bukan besar. keluarga inti ya, istilah kayak saudara apa segala macam. Justru lebih bahaya di keluarga kalau Iya, toksik. Keluarga. Lo berarti di keluarga. di keluarga. Pokoknya intinya kalau keluarga itu kan lebih dekat dari teman, sahabat atau ini itu Teman lebih kerja, dekat. iya, Nah, lebih itu dekat. lebih dekat. Jadi mau nggak mau kita lelah di luar, kita pasti balik ke rumah lah. Ya kan pasti ketemu sama keluarga kan. Ya keluarga dalam arti kata kan tadi gue bilang bukan keluarga inti doang, Iya. kayak saudara juga itu bahaya juga. Misalkan Bahaya, lu kayak bahaya. punya saudara toksik itu kan bahaya juga. Jadi istilahnya jadi ngancurin dari dalam gitu, kayak bahasanya gini loh. Mobil kita ambil dari mobil aja deh. Mobil ketimbang mobil lu lecet gitu istilahnya kan, sama mesin mobil lu rusak gitu kan. Lebih bahaya mesin mobil lu rusak kan. Kalau kayak lecet mobil lu masih bisa jalan, ya kan, masih Iya. bisa nyampe tujuan. Tapi kalau misalkan mesin dalemannya istilahnya udah rusak, ya lu nggak bisa kemana-mana. Biaya servisnya juga lebih besar. Bahasanya gitu, makanya tadi gue bilang kenapa di keluarga itu lebih bahaya gitu loh kalau ada yang toksik, ya itu. Ya, intinya- Karena dia nyerangnya di dalam. Intinya toksik itu tuh semuanya tuh bahaya sebenarnya sih gitu ya kan, mau di lingkungan ke, mau di kantor ke. Tadi lu bilang Kalau kan lebih pilihan, bahaya. kasih pilihan kan, Lebih bahaya kasih memang di opsi. keluarga. Keluarga. Lebih bahaya di keluarga gitu. Ya, jangan jadi orang toksik lah. Nih kalau buat lo nih, lo pernah nggak jadi orang toksik nih? Kalau misalkan lo pernah, toksik lo kayak gimana? Apa kalau pinter drama tadi dengan toksik lo? Apa lo pinter menjelekkan Komen. orang lain, Komen, kan? komen. Atau lo juga ego lo tinggi gitu terhadap apa yang dibicarakan sama temen lo? Kayaknya lo lebih baik gitu daripada mereka gitu. Coba lo ceritain deh yang tadi komen ya. Jadi kita sih pasti nggak nutup kemungkinan kita juga punya lah sisi negatif begitu ya. Istilahnya Pasti. nggak ada manusia yang sempurna. Nggak ada. Lagi kan. Istilahnya kita pun juga ada sisi negatif. Gua pribadi juga ada sisi negatif. Pastilah, ya kan? manusia, Baik benar. dalam pertemanan, baik dalam keluarga, Hmm. baik dalam apa istilahnya lingkungan kerjaan gitu kan. Pastilah kita juga punya sisi negatif gitu kan. Cuman sebagaimana kita layaknya manusia gitu kan, kita ngamalin aja tuh tiga kata magic bahasanya tuh, ya kan, maaf, minta tolong, terima kasih gitu. Minta tolong maksudnya apa, bukan minta tolong apa, kita bisa ngebantu gitu loh. Itu tiga kata magic tuh yang gua tahu tuh gitu tuh istilahnya. Kalau misalkan kita tiap ngelakuin kesalahan kita minta maaf gitu kan, bahasa tiap kita butuh sesuatu gitu kan kita minta tolong gitu kan, atau kita nolong orang gitu kan. Misalkan kita dapat manfaat dari orang lain kita terima kasih gitu, orang akan lebih ngerasa dihargai gitu loh dengan tadi gue bilang tiga kata magic gitu. Gitu sih kalau gue bilang. Jadi ya karena memang nggak ada manusia yang sempurna ya kan, ya itu bisa kita amalin. Lebih baik kita menyempurnakan orang-orang
toksik yang itu gitu. Maksud gua menyempurnakan dalam arti Sempurnakan biar lebih toksik gitu. enggak. Di upgrade, toksiknya di upgrade. Toksiknya di upgrade. Enggak, maksudnya katakan dia toksik nih kepada kita. Apa kita ngobrol dia, kita bisa lah kasih penjelasan tadi kata si Aris, bro, lu jangan begitu, gue takutnya dia sakit hati, lo bilang gitu kan. Lo kasih nasihat Reminder gitu, lah, gitu saling ngingetin. Ya kan seenggaknya kita walaupun nggak sempurna banget ya, yang penting kita tunjukin kebaikan buat dia biar dia lebih baik lagi, itu aja. Oke, Bener kayak gitu Ya, aja. betul. Kalau apa namanya, jadi ya tadi kesimpulannya ya, nggak ada orang yang, nggak ada manusia yang sempurna, ya kan. Toksik itu di tiap komunitas, di tiap lingkungan itu pasti ada gitu. Bahkan kita sendiri yang toksik gitu kan, bahasanya gitu lah. Jadi dan untuk kemungkinan kita yang bawa pengaruh buruk ke orang lain gitu ya. Itu makanya tadi kita bilang kalau kita kayak gitu kita minta maaf. Oh, gitu. Gitu. Nggak, kalau umur kita kan makin lama makin berucut ya. Oh, Kan? bukan umur kita, Berucut, ya kan? bukan umur. Pergaulan. Iya. Pergaulan. Umur, gue bilang bukan pergaulan, umur. Ya, Umur. mungkin lebih. Umur Kalau makin gua sih, makin berkurang umur iya kan mah. merucut. Kan gue bilang merucut, ya kan? Yang maksud gue ya lebih dewasa lah. Kalau menurut gue sih lebih dewasa aja. Kalau lebih dewasa aja menyikapi Teman toksik. teman toksik. Gitu. Iya. Lebih dewasa aja kalau menurut gue umur bertambah ya kita lebih dewasa aja sih kalau gue pribadi. Gue punya prinsip kayak gini sih gitu loh. Kalau gue nggak tahu lo berdua gitu. Kalau gue punya prinsip gini, gue nggak lebih baik daripada lo dan lo nggak lebih baik daripada gue. Gak cakep. Itu bagus. Itu gitu. Gue punya prinsip kayak gitu loh. Gitu dari dulu gitu loh. Termasuk keluarga gue nggak lebih baik dari keluarga lo dan keluarga lo nggak lebih baik dari keluarga gue gitu. Ya, itu gitu loh. Gue punya prinsip kayak gitu. Jadi mau di tempat kerja, mau di tempat pergaulan gue nganggap ya gue nggak lebih baik daripada lo dan lo juga nggak lebih baik daripada gue gitu. Iya. Ya udah gitu loh. Jadi menurut gue punya prinsip kayak gitu, ya udahlah gitu. Gue orangnya lagi perlu juga kalau menurut gue gitu, gue orangnya bodohan. Nah kalau lu nih, pertanyaan gue gini, lu menyikapi orang-orang toksik kayak gimana sih gitu? Jadi Itu tadi. Nah, iya, ini pertanyaan. Tadi kan pertanyaan gue yang pertama. Pertanyaan kedua, yaitu lu menyikapi orang yang toksik seperti apa sih? Kalau gue kan menyikapinya kayak gitu kan, gue punya prinsip, ya lu nggak lebih baik daripada gue dan gue nggak lebih baik daripada lo gitu. Kalau buat gue sih kalau mau ngikutin orang-orang toksik itu gini aja sih. Kalau menurut gue lebih baik diam daripada gue bicara. Itu doang. Gue lebih baik diam. Lebih baik ngalah lah bahasanya. Iya, ngalah sih enggak, gue cermat. Ada pendengar baik gitu ya. Dengar. Pendengar baik bodo amat lah. Paling Lu ngomong apa iya, gitu ya. paling gitu ya, paling gitu aja. Ya lu pendengar baik Iya. aja gitu loh. Gitu. Tapi gue nggak, kalau misalkan ini Itu lagi kejelekan gue dong gitu loh. Kejelekan gue itu maksudnya konteksnya gitu loh. Gue kalau misalnya ada ya contoh ya, misalnya kayak ada temen gawe gue nih, kayak misalnya temen kerja gue udah toxic lah ngomongin bla bla bla. Face muka gue tuh nggak bisa dibohongin gitu loh. Gue udah kayak face muka gue tuh udah kayak kelihatan jijik gitu loh. Maksudnya kelihatan kayak gimana sih? Orang kayak buang muka gitu, nggak ngedengerin omongannya dia gitu kan. Gue bilang, lo apa sih gitu, maksud gue gitu loh. Iya, Itulah kejelekan gue gitu. Gitu. Kalau lo kan mungkin bisa kalau baik gitu. gue nggak begitu. Kalau- Yang itu tadi gue lebih baik diem. Lo mau ngomong ya udah ngomong. Cuma gue sekedar lo Pendengar ngomong baik itu lah ya. bukan mendengar baik. Jadi lo masuk kanan keluar kiri udah itu Jadi, gua kalau gue ngomongin. pas megang prinsip gue seperti itu, jadi gue nggak bisa ngebohongin mimik wajah gue gitu kan. Oh, Gue orangnya gua kalau enggak. misalnya udah ngomongnya udah nggak enak buat gue gitu, maksudnya lu ngomongin apa sih lu? Udah gue udah buang muka Ya, atau paling gue paling kayak gue main gadget gitu kan, main HP atau lo mau ngomong gue bodo apa, gue main HP atau gue buang muka atau gue pergi Ya, gitu kan. mungkin Itulah itu gitu loh, gue nggak. mungkin gue juga bisa melakukan itu Iya, seperti lo. gitu. Tapi kalau buat gue sih Ya. gua nggak mau. Gue menghargai dia. Orang kan kadang-kadang kan bicara stand up gitu sama mengatakan sesuatu ke orang gitu kan. Itu kan buat diri dia tuh menjadi tenang gitu. Nah, kalau menurut lu gua gimana, Riz? biasa aja gitu. Gitu loh, menyikapi Orang toksik. ya lu face to face lah gitu loh.
salah satunya ya, maksudnya contohnya face to face, lu udah face to face sama orang toxic gitu kan. Nah lu menyikapinya lu kayak gimana? Ya kalau gue sih lebih ke apa ya, kalau misalkan ada batasan sih di gue sih, jadi selama dia nggak nyinggung hal yang bersifat privacy gua gitu ya, istilahnya ya welcome aja gitu. Iya Kan enggak. kayak misalkan kayak biasanya kalau toxic itu kan suka ngomongin orang lain. Betul, gitu. enggak. Maksud gua dia face to face sama lu dengan dia ngomongin orang lain, Iya, ngomongin sahabat, iya gitu. temen lu gitu. Jadi kan. gua gitu. Jadi Menyikapinya apa kalau lu? Jadi kalau gua gitu ada batasannya tuh gua bilang. Kalau misalkan Bukan selama ngomongin lo ya, bukan iya, ngomongin ya lu. kalau misalkan selama koridornya masih istilahnya bisa masuk kategori Aman lah ya. toleransi buat gua ya nggak masalah. Kan terbalik lagi tadi gua bilang, gua pun juga punya sikap toksik juga, nggak tutup kemungkinan ya kan. Jadi istilahnya gua memposisikan gimana kalau gua jadi dia. Bahasanya gini loh, kalau misalkan kita jauhin orang yang salah, orang yang istilahnya toksik lah tadi ya, siapa yang mau nyadarin dia gitu. Nah, kalau gue sih gitu, lebih kayak gitu. Bahasanya nih misalkan kayak di apa namanya, di pergaulan, entah di apa istilahnya kehidupan sosial gitu kan, istilahnya kayak ada yang tukang mabok misalkan. Kalau misalkan Lu banget itu, Bang. kita enggak, misalkan kalau kita jauhin dia gitu kan. Malah lu ajak mabok kayak gitu. Siapa yang nyadarin dia gitu. Kalau gue sih lebih kayak Nah gitu. itu kalau gua gini, kalau gua karena Lebih kayak gitu. gua orangnya konteksnya Cuek. buang muka atau gua tinggal pergi atau gua Iya. bergeser. Kadang-kadang yang orang toksik itu udah males ngomongin ke gua gitu, maksudnya udah ini ke gua, jadi dia kedua ketiga kalinya udah nggak ini lagi ke gua karena gua udah lu ngomongin apa sih gitu. Ya kalau gue Jadi sih gua lebih, nggak- gue nggak- lebih ngerangkul sih kalau gue sih. kalau lu lebih ngerangkul. Karena gua udah kalau nggak. prinsip gue gini, Hmm. kalau misalkan orang begitu dijauhin, ya kan siapa yang mau nyadarin dia gitu. Kalau gue sih udah nggak, Kayak gitu. udahlah lu ngomong apa sih gitu. Kalau gue nggak, orang udah nggak jelas, menurut gue ya udah gue tinggal gitu. Kalau gue gitu, karena prinsip gue ya nggak, ya itu tadi prinsip gue, lo nggak lebih baik daripada gue dan gue nggak lebih baik daripada lo gitu kan. Jadi gue anggap udah, lu mau ngomong apa kek gitu kan, gue tinggal pergi gitu kan, gue tinggal pergi atau apa gitu kan. Itu jadi lu menyikapinya paling lu merangkul gitu ya. Iya, gue lebih ngerangkul. Kalau sih, gue lebih diem, lebih baik gue Gue diem. lebih ngerangkul. Karena di gue tetap prinsip pertemanan gue tetap dari dulu sampai sekarang sama. Gue nggak milih-milih teman. Lu tahu kan temen gue dari dulu siapa coba? Gembel, preman bahasanya. Iya kalau ormas tuh. Kalau itu berteman bahasanya. sih berteman iya, maksudnya kalau misalnya udah berteman tetap hubungan teman tetap, cuman konteksnya kalau dia udah Toxic. ngomongnya udah Iya, tetap. toxic, udah ini Tetap, gitu. gua sih nggak- Kalau gua nggak- gua gua pribadi nggak gua jauhin, iya, kalau kalau gua. gua pribadi tetap udah dah lu apa sih gitu Gue kan. gak gue jauhin. Jadi Gitu. istilahnya emang karena emang bahasanya ya gue tuh kebal lah sama model-model orang begitu bahasanya. Jadi istilahnya gue nggak masukin ke hati juga, ya kan konteksnya tadi itu pokoknya selama ada batasannya dia nggak masuk ranah pribadi gue, itu aja. Kalau gue ya Tapi prinsip kalau gitu. orang lain nggak apa-apa gitu. Nggak, ya istilahnya nggak masalah. Enggak, kalau Dia ini bingung, kan dia enggak bingung. gini. Dia bingung Gini mau tanya kalau juga gue gitu. kenapa gue menghindar. Iya bener kan, kata gue bilang kan Iya. dia ngejelekin orang lain Iya, kan. kenapa Ngejelekin gue orang lain, segala menghindar macam. seperti itu, karena gue juga nggak kepengen bahwa dia toksikin gue ke orang lain gitu. Kalau gue prinsipnya kayak Iya, gitu lu kan. hindar kan. Gue jadi tetap kalau misalnya hubungan temen tetap, maksudnya kayak ngumpul-ngumpul atau apa tetap. Cuma kalau seandainya udah toksik ke gue nih gitu kan, ya gue paling menghindar gitu loh. Bukan ini maksudnya gue cuekin gitu loh. Gua Ya kayak jadi gitu. istilahnya kan mungkin ya lu punya batasan juga, Doni juga mungkin punya batasan juga, gue punya batasan juga. Tapi istilahnya memang orang toksik itu emang nggak bisa dihapus sih dari dunia ini sih. Selama dari zaman Nabi mah enggak. selama setan masih Iya. merayu manusia ya kan, sifat-sifat kayak gitu pasti akan muncul gitu loh. Jadi istilahnya, oh iya satu lagi, jadi kita jangan benci seseorang itu karena dirinya, tapi perilakunya. perilakunya. Paham. Jadi gitu loh. Jadi Iya. itu intinya
yang kita benci itu bukan orangnya, Iya. ya perilakunya ya. Jangan. Gitu. Sifat-sifat keburukan dia yang kita benci. Iya, gitu. Paham gua. Itulah ya Iya, teman-teman iya. teman tongkrongan. Jadi istilahnya namanya pergaulan, makanya kan istilahnya podcast kita ini namanya podcast nongkrong santai gitu istilahnya, dimana kalau bahasa kita santai santun gitu istilahnya kan, itu kita akan lebih diterima gitu loh. Jadi walaupun lu apapun pembahasannya lah ya, kan kita kan di tongkrongan kan macam-macam pembahasan itu, dari mulai politik ya kan, dari mulai pacaran ya kan, dari Tahu kan aja nggak sih coachnya Ali bin Abi Thalib? Tahu kan? Orang yang tidak perlu dibicarakan karena orang yang menyukai kamu tidak perlu apa sih? Ya, Pokoknya ngomong apa sih? Udah, jangan gitu jangan deh. kalau yang mau tahu gini, Iya. jangan ceritakan Jangan. deritamu ke orang lain. Bukan. Itu kalau itu ada Ya, bilang bukan. Apa sih? Karena tidak perlu jangan ceritakan apa ya? Udah, ya, kita kalau Ali bin Abi Thalib itu Ya. potret kesabaran lah. Iya. jangan ngomongin kayak gitu, Itu- takutnya kita yang salah gitu. Iya, itu Jangan. maksud gue itu gitu loh. Coachnya Ali bin Abi Thalib kan ada juga untuk orang-orang Coy, toksik ya kan? gue udah ngantuk. Jadi nggak usah dengerin dia. Jangan so-soan gitu kan. Mungkin itu dia efek dari ngantuk Ya juga. iya. Jadi kita di sini nggak mau ngomong-ngomongin soal itu lah. Kita takut salah gitu. Salah itu. Ya kan. kita yang penting istilahnya yang mana bisa diterima khalayak banyak lah ya. Kita pun Ya. juga nggak bisa kita sok tahu atau Hmm. kita sok ngeguruin gitu. Jadi balik lagi kan kita bikin konten begini istilahnya kan jadi wadah saling sharing gitu kan. Iya. Saling sharing, saling istilahnya berbagi maupun apa ya, berbagi cerita, berbagi pengalaman gitu kan istilahnya kayak gitu. Oke. Udah gitu aja. Lo jangan lupa komen, like, terus sama lagi, Chris. Subscribe. Subscribe. Pokoknya lo kalau jadi pendengar kita yang asik-asik aja, pokoknya Dukung ya men. dukung ya. Ya. Thank you nih ya. Kita besok bikin podcast lagi yang lebih Tema keren yang lagi, lain. tema yang lain bersama Diki, gue Doni dan sama Aris ya. Tadi lo bersamanya kebanyakan lo bersama gua, Doni, bersama Diki dan bersama Aris gitu lo bersama gua kebanyakan. Kalau banyak empat orang lo yang lo sebut. Tadi bersama gua, Gue Doni. Ya bener dong, kalau gue Doni anjir. Lo kebanyakan lo. Ya udah, gua aja lah yang tutup lah. Satu. Udah. Oke ya, teman tongkrongan semua, nanti kita ketemu lagi di waktu yang lain, di situasi yang lain, di topik pembicaraan yang lain. Oke, gue Aris pamit. Gue Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersinar dan berpijar seperti dulu.